Di Amerika kalau buat bayar ada utang lah intinya gitu ya. kalau ada bonus itu ada kecenderungan mereka malah menggunakan itu untuk investasi memang. Kalau nggak saham, ya beli reksadana misalnya. Nah di Indonesia sepertinya kok belum ke sana. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Apa kabar? THR udah cair belum? Udah gajian apa belum? Udah, harusnya kita udah gajian ya hari ini ya. Tapi THR-nya belum kayaknya. Tapi mungkin karena ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri yang akan dirayakan pada tanggal 13, 14 Mei ya. Berarti kan masih kurang lebih 2 minggu kan ya. Iya. Ya ada beberapa perusahaan yang THR-nya cairnya 2 minggu sebelum, ada yang seminggu sebelum. Betul. Gitu kan. Cuman kira-kira Sobat Cuan mau buat apaan nih THR secara Angel kalau dapat THR buat apaan? Udah dipos-posin biasanya nih kalau aku. Kalau sebelum pandemi nih kan itu kayak udah pasti bayar zakat, terus bayar untuk mudik gitu ya, transportasi, akomodasi, amplop-amplop, salam tempel. Jangan lupa buat Maria gitu satu kan. amplopnya. Tapi pandemi nih. Oh iya jadi iya. pos-posnya ada yang berkurang, nggak bisa mudik karena ada larangan mudik kan. Betul. Yang jelas Sobat Cuan, selamat datang di Koneksi. Sebelum makin panjang konten ekonomi seksi sama Maria Katarina di sini. Ada Arif Gunawan juga, Head of Research CNBC Indonesia, dan ada produser Cuap Cuan, ada Valentina Angel di sini ya. Kita ngobrolin soal THR nih ya, soal THR. Nggak tahu sih, karena kan kalau gue tidak merayakan, gue soalnya gue dapat THR di hari raya yang gue tidak rayakan. Nanti gue akan menunggu sampai dengan hari raya berikutnya. Nah itu kayak makin jauh ya. Kalau kayak Mei ketemu Desember makin jauh kan. Waktu itu sempat Agustus ketemu Desember, juga makin jauh. Jadi pola pengelolaan THR gue tuh harus semakin pintar gitu. Nah tapi kan kalau tiap tahun berubah dong ya. Tiap tahun berubah karena makin lama kan Lebaran kan makin maju tuh Mas. Sementara THR-nya harus digunakan pada saat di akhir tahun. Nah, itu PR sebenarnya buat gue dalam pengelolaan THR. Nah kalau Mas Argun, Angel gimana? Kan selalu dapat THR dan biasanya nih yang dilakukan gitu nih dengan THR-nya, THR plus gajian, THR lagi kan nih apa nih? Apakah memang selalu diimplementasikan atau dihabiskan di hari raya atau kayak gimana? Iya, kalau kita bicara pengalaman dulu deh Mas. Iya, kalau kita bicara THR ya biasanya memang langsung spending saya gitu bulannya. Belanja langsung ya. Ya karena kan biasanya sudah ada target-target gitu ya. Tahun ini kita mau beli barang A, barang yang sifatnya insidental gitu, bukan pengeluaran rutin. Ya sudah, nanti alokasinya dari mana? Oh, dari THR. Biasanya kayak gitu. Jadi THR udah ada alokasinya biasanya. Budgetnya belum ada, udah dibayangin. Ngapain ya? Ini nanti buat ini nanti buat ini gitu ya. Plot-plotnya sudah ada. Tapi rata-rata buat kebutuhan Lebaran atau enggak? Atau cuman buat ya bahkan hal-hal yang mungkin bukan buat Lebaran tapi ini bisa dibeli dengan uang THR gue yang 1 bulan gaji, ini bisa jadi ya dipakai buat itu juga. Tergantung. Kadang kalau misalnya nggak ada kebutuhan untuk beli barang tambahan, misalnya waktu awal-awal kerja kan butuh motor gitu. Nah itu pakai buat motor. Tapi kalau misalnya lagi nggak butuh buat motor ya biasanya kita optimalkan untuk beli rumah, nambah cicilan misalnya. Kita kan mau nabung beli rumah. Kadang di situ. Tapi kalau nggak ada ya sudah langsung buat ya spending aja. Lebaran nanti kita mau jalan-jalan kemana sama keluarga, ya sudah siapin angpau yang banyak. Jadi situlah uang THR berfungsi sebagai penolong. THR sebagai penolong. Kalau lu gimana aja? Iya kan, kalau namanya aja THR ya, tunjangan hari raya, pasti banget dipakai buat hari raya gitu ya. Ada yang kayak kalau lagi konsumtifnya gitu ya, beli baju, beli apa yang baru gitu ya. Tapi ya gitu, balik lagi, ini kan kalau tahun ini kan pandemi, nggak boleh mudik juga gitu, terus ngapain juga beli baju baru gitu kan, kayak ya udah deh di save untuk dana darurat aja deh yang nggak kepake ke pos-posnya gitu. Ini udah langsung one step ahead karena ngomonginnya dana darurat nih, Sobat Cuan. Kayak kan pandemi gitu, nggak tahu kita nasib kita ke depan kayak gimana kan. Ini kan keadaannya darurat gitu, jadi kayak gimana caranya nih bisa banyak uang darurat dari yang istilahnya ini kan uang hadiah lah gitu ya, gitu. Ya hitung-hitung kayak gaji tambahan gitu lah ya. Kayak buat merayakan hari raya. Tapi kalau secara tren nih Mas Argun, THR di masyarakat Indonesia nih biasanya buat apa sih gitu kan ya? Kalau tunjangan hari raya nggak ada salahnya juga sih dihabisin di hari raya gitu ya. Tetapi secara
secara data dan fakta tuh apakah memang juga banyak orang yang bahkan banyak lebih menyisihkan, mungkin lebih untuk ke investasi bahkan nih kalau kita bahas THR yang memang diperuntukkan untuk kepentingan lain apalagi buat investasi. Ya, sejauh ini yang kita cari, kita sempat nyari pola behavior konsumen di Indonesia seperti apa sih, para pekerja di Indonesia seperti apa. Saat ini belum ada yang bikin survei mengenai itu. Jadi apakah belanjanya THR-nya dipakai untuk kebutuhan tertentu gitu. Kita belum menemukan di tim riset Indonesia. Tetapi overall memang kalau kita bicara pola konsumsi masyarakat tuh beda-beda, tergantung literasi mereka terhadap financial manajemen gitu. Kalau di Indonesia ini kan ya kultur aja ya, kita bilang Anda bekerja, saya mau kerja untuk mencari sesuap nasi gitu. Ya itu artinya apa? Untuk kebutuhan pokok ya kan. Kecuali Maria yang berlian. Segenggam berlian. Segenggam bukan sesuap. Saham Antam. Tetapi kalau di Amerika istilahnya bukan mencari sesuap nasi. I got to work to pay the bill gitu. Yes, ya kan? Iya, trennya gitu ya. Jadi emang di sana kultur masyarakat di Amerika contohnya ya, itu mereka bekerja untuk membayar tagihan. Kenapa tagihan? Karena ya their life is credit card based consumption di sana. Jadi selain ada cicilan rumah, cicilan mobil kalau ada, ya yang pasti ada itu cicilan kartu kredit untuk beli kebutuhan rumah tangga gitu. Mereka bayar pakai kartu kredit to pay the bill. Nah, konsumsi di sana pakai berbasis kartu kredit. Kemudian kalau di Indonesia ya konsumsi tapi lebih pada kebutuhan ya pokok dan baru sekunder, belum yang kebutuhan bisa dibilang tersier gitu kayak yang lain-lain. Kayak di Amerika itu kan tersier dianggap penting juga. Orang harus punya oven microwave misalnya, harus punya kulkas misalnya. Kalau di Indonesia kan belum punya itu ya masih ya udahlah, masih enggak masalah. Malu lah sama tetangga Mas kalau di Indonesia. Lebaran ini gue harus beli kulkas gitu. Tetangga gue udah punya. Tetangga beli yang 2 pintu harus nih. Gue juga kan kayak gitu. Iya, apalagi yang ini ya yang sangat kompetitif. Ininya tetanggaannya. Tapi kalau itu menunjukkan bahwa memang pekerja biasanya konsumsi duluan. Tapi kalau di Amerika biasanya pekerja belanjanya lebih pada bayar kewajiban dulu, liabilities gitu. Tapi apakah ini fix? Enggak juga ya kan, berbeda-beda. Sekarang juga pemahaman finansial juga semakin berkembang di Indonesia. Di Indonesia THR mungkin yaitu kalau nggak konsumsi ya paling buat bayar kebutuhan pokok, kebutuhan cicilan Iya. Di Amerika kalau buat ada berutang lah intinya gitu ya. Kalau ada bonus itu ada kecenderungan mereka malah menggunakan itu untuk investasi memang. Jadi karena apa? Karena pengeluaran mereka itu sudah tercover oleh kartu kredit. Dan kartu kredit itu bisa di-cover dengan gaji tiap bulan. Jadi mereka nggak ada kesadaran untuk melunasi itu gitu. Karena buat apa dilunasi? Nanti saya juga ini lagi kok bayar lagi, belanja lagi dengan kartu kredit. Culture-nya kan kayak gitu. Makanya ketika ada bonus akhir tahun, mereka ada tuh bonus mereka juga. Dan itu biasanya holiday compensation gitu ada. Itu mereka pakai buat investasi biasanya. Kalau nggak saham, beli reksadana misalnya. Nah di Indonesia sepertinya kok belum ke sana gitu. Kalau saya pribadi juga ya selama ini THR belum sampai saya alokasikan nanti THR sampai buat investasi belum. Karena kan pemerintah juga istilahnya kan ini stimulus gitu ya. Kalau kita dibelikan ini tuh untuk ya balik lagi untuk perputaran perekonomian Indonesia. Jadi meningkatkan daya beli lagi sebenarnya tujuannya kan itu gitu kan. Ada BLT aja dibilang belanja gitu ya, apalagi ini THR gitu kan. Kemarin makanya sempat ada ketika bukan kisru-kisru ya gitu ya, himbauan untuk para pengusaha membayar full THR. Itu aja juga sebenarnya para pengusaha sebenarnya ada dua sisi juga tuh. Karena ada yang ngerasa bahwa kerjaan usaha gue juga aja belum tidak menutup balik gitu ya kan, disuruh full gitu. Tapi ternyata pemerintahnya udah nyuruh nih untuk bayar full karena untuk perputaran itu Mas, untuk ya belanja ya, konsumsi, meningkatkan daya beli juga. Ya sekarang sih pemerintah berharapnya kita kalau dapat duit langsung konsumsi gitu. Karena ya 57% ekonomi kita, PDB kita kan disusun dari aktivitas konsumsi. Semakin banyak orang berkonsumsi maka makin positif pertumbuhan PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita. Ya itu ekspektasinya pemerintah gitu. Tapi kalau sekarang kondisi ekonomi seperti sekarang,
agak susah memaksa orang untuk konsumsi. Kalau dikasih uang lamsam, ya mereka akan memakai kebutuhan pokok dulu. Tapi apakah kemudian langsung beli kulkas misalnya tadi atau beli oven microwave? Enggak juga. Ya mungkin mereka akan menahan dulu konsumsinya karena mereka masih menunggu situasi membaik gitu. Jadi lebih save the money-nya gitu ya? Iya, sepertinya lebih ke save the money, dan tren ini memang sejak akhir tahun itu sudah kelihatan. LPS tuh mencatat ada pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan gitu, dan pertumbuhannya tuh double digit, kalau tidak salah 11 atau 12% gitu. Sementara pertumbuhan kreditnya hanya 6 gitu rata-rata. Jadi memang pertumbuhan DPK-nya lebih tinggi, artinya orang lebih banyak nabung dibandingkan ngajuin kredit, ataupun ya berarti konsumsi itu berkurang gitu. Tapi kalau untuk dipakai investasi juga nggak ada salahnya kan Mas, THR itu? Tidak ada salahnya sama sekali. Tapi masalahnya gitu. mau nggak? Ini kan keinginannya tuh, maksudnya eager-nya tuh ada atau enggak gitu ya untuk pengalihan ke investasi ini gitu, apalagi di masa-masa sekarang yang menggenjot pertumbuhan ekonomi maksudnya gitu. Ada dampak signifikan gitu ya ke ekonomi. Betul. Ya dampaknya tidak sebesar konsumsi sih jujur. Jadi kalau ada catatan investasi gitu berapa kontribusinya, kan konsumsi yang tertinggi, kemudian yang kedua itu baru aktivitas investasi, dan itu kalau nggak salah kecil, sekitar 20%. Kalau trade nggak dihitung karena kita masih defisit kan sering perdagangannya, jadi belum bisa dihitung. Komponen pendukungnya itu konsumsi, investasi, kemudian trade, dan juga belanja dari pemerintah gitu. Nah yang mendorong PDB kita di saat terjadi pandemi itu konsumsi dan belanja pemerintah. Investasi masih belum signifikan efeknya. Tetapi kalau misalnya sobat cuan nih ada yang dapat THR dan pingin pakai itu untuk leverage main saham misalnya, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena kalau kita lihat trennya sekarang kan IHSG turun terus. Iya. Koreksi terus. Sekarang tadi siang penutupan tuh kan di 5.999 gitu. Tadinya kita di 6.500-an, 6.400-an. Artinya saham-saham semakin murah. Kalau emang mau pakai itu THR untuk leverage nggak masalah. Yang penting udah ke cover dulu kebutuhan dan liabilitiesnya alias cicilan. Gitu. Kalau itu udah aman ya sudah nggak apa-apa gitu. Toh nggak ada kebutuhan untuk mudik kan. Kalau mudik itu ekornya banyak loh. Betul. Biaya mudik itu nggak cuman biaya tiket atau biaya bensin doang ya. Tapi nanti sampai rumah. Salam tempelnya itu. Nah itu belum bawa ininya oleh-olehnya dulu ya kan. Udah gitu dari kampung halaman ke sini juga harus bawa sesuatu yang harus ditenteng kan. Itu juga pengeluaran lagi gitu. Betul. Kan nilainya tuh besar, itu nilai THR kita tuh sebenarnya ya kalau dikumpulin. Berapa sih Mas? Ada 128 juta penduduk bekerja di Indonesia menurut data BPS per Agustus 2020. Kalau kita asumsikan gaji masyarakat atau pekerja tadi itu sesuai dengan UMP di Jakarta itu kan tadi ya 4,8 juta ya, taruhlah dibulatin 5 juta gitu. Dan itu nilai yang nanti dapat THR rata-rata orang se-Indonesia itu tadi 128 juta, maka nilainya 640 triliun totalnya. Dikaliin. Itu kalau menyumbang ke angka inflasi dihitung-hitung uang THR aja kayaknya udah lumayan ya. Iya, dan dari angka itu sekitar 150 triliun itu di bawah ketika ada mudik gitu. Nah, kalau nggak ada mudik, kalau nggak ada mudik berarti sekitar 150 triliun dana THR yang diterima masyarakat itu akan kemana? Kalau itu dimasukkan ke pasar saham misalnya, ini akan sangat bagus dampaknya untuk pertumbuhan IHSG kita. Setengahnya aja udah bagus banget ya, setengahnya aja gitu. Tapi kan sekarang ada godaannya, yaitu cryptocurrency. Ya kadang ada yang mau coba-coba. Sekarang kita lihat cryptocurrency volatil banget, akhir pekan lalu turun drastis banget. Ya nggak masalah, tetapi ya tahu aja risikonya. Kemudian yang kedua problemnya adalah apakah 640 triliun tadi nanti akan ada pada 28 April ini nanti. Belum tentu juga. Karena kan THR sekarang nggak semua perusahaan ya. Ada yang mencicil, ada yang menunggak. Itu kebijakannya masing-masing perusahaan. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Semoga semua perusahaan di mana tempat sobat cuan bekerja itu bisa membayarkan THR tahun ini. Sehingga 640 triliun tadi itu ngumpul beneran ada. Kalau dilihat dari tren-tren angka-angka sebelumnya, kontribusi dari hari raya itu Mas seperti apa sih terhadap data ekonomi ya, misalnya khususnya di daya beli, terus kemudian kan inflasi nantinya akan dihitung sendiri juga kan nih ya, seperti apa? Apakah memang cukup
sangat cukup berperan sebenarnya untuk mendongkrak konsumsi secara keseluruhan gitu. Nah kalau tahun lalu dan tahun ini kan mungkin karena beda ya, karena as a pandemic gitu ya. Kalau 2019 gitu, 2018 gitu, apakah memang cukup relevan ya? Artinya adalah sebenarnya pantas aja gitu, Lebaran atau mungkin hari raya Natal, tahun baru itu ditunggu-tunggu karena memang itu adalah momen peningkatan konsumsi gitu, daya beli juga. Konsumsi dan pemerataan ekonomi. Karena kan kalau ada mudik, orang-orang pada pulang kampung, duit yang ada di Jakarta, di kota besar, di Medan itu bisa balik lagi ke daerah-daerah, ke desa, dipakai buat jajan atau apa di sepanjang jalan. Itu kan muter ekonomi gitu. Tapi kalau dampaknya terhadap PDB ya memang diperkirakan bisa mencapai 70% gitu. Karena kan ada 2 sektor yang nanti akan terpengaruh, konsumsinya 50-an. Tapi di luar itu investasi juga mungkin akan naik. Nah, kalau di total dari sisi sektor, PDB kan ada 2 pendekatan, dari sisi pengeluaran, output, atau dari sisi sektor lapangan usaha. Nah, kalau lapangan usaha yang terkena dampak langsung dengan adanya limpahan THR ini ketika mereka spending, itu 2 sektor, perdagangan dan ya investasi gitu. Investasi tadi itu. Nah, kalau itu yang di total maka nilainya sekitar 70-an% dari PDB kita. Jadi memang besar juga gitu. Makanya setiap tahun itu momen Lebaran itu menaikkan konsumsi. Kemudian yang kedua setelah itu momen Natal dan Tahun Baru gitu. Pokoknya selama ada aktivitas masyarakat untuk liburan, kemudian melakukan konsumsi lebih tinggi dibanding biasanya, satulah ada pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan tingkat konsumsi dan pertumbuhan usaha di lapangan tadi, perdagangan itu. Itu lo kira-kira gimana Jel? Lo mau pakai apa uang THR? Kayaknya mulai tertarik untuk dipakai investasi juga karena kan ya lumayan gitu ya. Tapi Mas Argun kalau misalkan udah di pos-posin dipakai ke investasi, oke nggak untuk kitanya sendiri gitu ya? Maksudnya kan ini kan lagi merah juga, terus situasinya lagi fluktuatif juga gitu. Itu gimana Mas Argun? Karena kan ini uang THR bisa dibilang antara uang dingin dan tidak juga gitu ya. Kan katanya kalau mau investasi harus pakai uang dingin gitu. Harusnya uang dingin, ya. Nah, sekarang apakah THR itu dingin atau panas, itu kan yang bisa meraba adalah sang pemilik THR. Jadi yang ada di tangan Anda itu akan dibutuhkan dalam waktu singkat nggak gitu. Kalau nggak dibutuhkan dalam waktu singkat ya langsung putar gitu. Sekarang kalau Anda hanya saving gitu ya, disimpan, ditabung saja, itu menjadi beban buat perbankan sekarang ini ya. Benar. Dan kemudian juga membebani pertumbuhan ekonomi juga. Karena kalau saving buat perbankan kan liabilities, mereka harus membayar bunga. Sementara mereka belum bisa muter dana masyarakat ini ke pelaku usaha karena permintaan kredit usaha, kredit modal kerja itu lagi tertekan karena pandemi. Ya ada baiknya ya kalau Anda nggak mau konsumsi karena nggak ada kebutuhan ya, misalnya saya tipenya minimalis nih, kan ada tuh 3 pola konsumsi masyarakat, ada yang minimalis, ada yang langsung on the go, dapat langsung keluar gitu. Kemudian ada yang itu investment oriented. Nah ya udah investasi aja gitu. Dan investasi di saham ini sekarang justru lagi momentumnya bagus. IHSG turun. Ada perkiraan karena orang lari ke kripto. Kalau saya salah satu pihak yang nggak percaya dengan itu gitu. Karena memang betul kripto lagi rame, tapi itu konteksnya bukan migrasi, diversifikasi. Artinya memang orang masih ada yang di saham, kemudian mungkin mereka coba di kripto gitu. Tapi di sahamnya apakah dijual semua? Enggak juga gitu. Dan bagusnya sekarang adalah ya PI harga saham gabungan itu sedang turun. Awal tahun sempat 18 kali. Sekarang ini udah 16-an kali, 15 kali, 16 kali gitu naik turun ya, tergantung pergerakan IHSG. Artinya memang rata-rata harga saham kita tuh lagi di bawah level lagi sebelumnya, under value gitu. Kalau contoh saja misalnya saham-saham perbankan deh, ya kita nggak mau jualan ya, tapi saham perbankan lagi koreksi semua. Misalnya BCA aja 5 hari koreksi gitu ya. Apakah BCA kinerjanya anjlok? Nggak juga. Ya labanya turun, iya, tapi anjlok enggak. Gitu. Ya. BRI juga sama, labanya tertekan tapi masih beroleh laba, masih membagikan dividen. Kemudian saham-saham consumer misalnya, ya yang terkuat misalnya yang biasanya orang favorit tuh Unilever. Unilever ini kan sahamnya kalau dia tiap tahun tuh bagi dividen perusahaannya 100% laba bersihnya dibagi jadi dividen ke pemegang saham, makanya dia jadi favorit.
defensif sektor katanya gitu. Nah dia aja tadi harganya sahamnya di berapa ya, 6 ribuan gitu, 6.125. Padahal dia pernah mencapai level tinggi 11.000. Ini contoh saja gitu. Saham yang lain juga sama, Astra dan sebagainya. Tergantung Anda melihat sektor mana yang prospektif gitu. Jadi kok semua sektor yang Anda nilai prospektif, lihat harga sahamnya sekarang lagi tertekan karena memang tren IHSG lagi turun. Dan percayalah, the market is there gitu. Jadi kalaupun nanti akan ada tekanan lanjutan, misalkan nih Anda masuk sekarang tapi pisaunya masih turun istilahnya ya, koreksi masih terjadi, ya just stay there karena market masih di sana, nggak akan kemana-mana. Horizonnya aja diperpanjang investasinya, sebulan 2 bulan kemudian juga pasti naik lagi gitu loh. Dengan catatan itu duitnya nggak dingin, nggak panas. Berarti gitu. kan dengan kata lain ketika nanti mungkin Sobat Cuan mau pakai duit THR-nya buat investasi, udah tahu nih bahwa konsekuensinya mungkin time horizonnya agak lebih panjang gitu ya. Bukan yang short terms, artinya gue taruh aja lah dulu di situ, nanti bulan depan gue ambil, kan nggak bisa juga kayak gitu kan. Jadi dia harus memperpanjang time frame-nya juga. Tapi nggak ada salahnya juga sebenarnya ya untuk kali ini. Mungkin nggak kita jadi bertentangan ya, pemerintah suruh belanja, kita suruh investasi THR-nya. Bukan, karena kan belanja kan tetap kayak ini kan yang kita omongin adalah uang-uang yang tidak terpakai di plot yang seharusnya kan, uang yang tidak terpakai untuk mudik bisa ditaruh ke investasi gitu kan. Banyak yang bingung kayak ini uang udah dipakai untuk misal untuk yang tadi ya bayar zakat, kirim-kirim uang ke mana-mana, beli gitu, rengginang gitu ya. Itu udah semua juga. Masih ada sisa nih. Kerupuk juga udah masuk situ, rengginang, kerupuk, rendang udah masuk di situ. Masuk udah tuh semua di situ kan. Nah, masih ada sisa nih gitu yang ya bisa dibilang tadi uang dingin gitu ya. Untuk apa ya gitu. Nah, nggak ada salahnya kan kita coba untuk berinvestasi gitu kan di saat ini. Di saat beberapa momentum yang tadi disampaikan juga Mas Argun gitu ya, bahwa posisi dari beberapa aset portofolio kita kan memang lagi cukup diskon lah ya bahasanya ya. Kenapa enggak gitu untuk ditaruh ke investasi? Tapi memang ada nggak sih kalau di luar tuh ada THR juga nggak sih? Ada THR ya. atau bonus? Konteksnya itu bonus hari raya kan. Bonus hari raya raya. Jadi kalau di peers kita aja gitu misalnya yang sama-sama negara muslim lah, misalnya kayak Malaysia gitu-gitu, mereka juga punya gitu ya Mas? Ada, Malaysia juga ada. Dan ini praktik secara umum ya. Jadi semua negara itu memang ada kompensasi untuk para pekerja. Bahkan di Amerika Serikat itu emang nggak diwajibkan ya, tidak diwajibkan THR, tunjangan hari raya itu tidak diwajibkan. Tapi mereka biasanya memberikan kompensasi gitu. Kayak Walmart kemarin, saya sempat baca itu, mereka memberikan bonus itu dalam setahun selama pandemi itu 2,8 miliar dolar. Itu untuk 1,5 juta pekerja dia gitu. Karena mereka menilai ya kalian layak dapat ini kompensasi karena mereka tetap masuk bekerja ketika ada pandemi. Ya kan, tetap melayani masyarakat di ya kan, Walmart kan retail gitu. Dan itu kalau di rata-rata maka nilainya kalau dirupiahkan sekitar saya hitung tadi itu rata-rata 29 juta per orang bonusnya itu selama setahun itu. Tapi nggak dibagikan secara langsung, ada 4 tahap kalau nggak salah. Jadi ya pada bulan apa, bulan apa kasih lagi, bulan apa kasih lagi. Dan itu memang kemudian dipakai oleh para karyawan di sana gitu. Kalau memang nggak ada kebutuhan biasanya diinvestasiin gitu. Karena mereka kesadaran investasinya sangat besar. Mereka tahu mereka naruh dananya di tabungan itu dimakan inflasi gitu. Inflasi mereka kan sekarang 1,7%. Terakhir naik sih tadi kemarin 2% gitu ya. Bulan Maret, Februari 1,7. Tetapi berapa sih ininya tabungan di sana? Mau suku bunga acuannya aja 0,25%. Gitu. Jadi kita masih 3,75 ya. Itu dia. Bisa dibayangkan kalau ya wajar aja misalnya saya punya duit, saya taruh di tabungan, kok bunganya lebih kecil dibandingkan nilai inflasi. Yang mending saya putar. Ya itulah makanya kesadaran orang Amerika untuk berinvestasi lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, karena tabungan kita juga masih menarik gitu ya. Deposito masih menarik kayak gitu. Tahun lalu Mas, kalau di Indonesia THR sendiri kan itu ada beberapa perusahaan yang mencicil, tapi ada beberapa perusahaan juga yang bisa secara full kasih nih ya. Nah itu seperti apa tuh hasilnya ya dari THR terlalu, karena kan THR tahun lalu ya berbarengan dengan pandemi pertama masuk ke Indonesia juga kan, yang lagi memang tingkat peak-peaknya tuh penambahannya juga lagi cukup signifikan tuh. Ya pada saat 2020 itu kan Lebaran jatuh pada bulan April juga ya. Dan saat itu puasanya Mei juga jatuhnya. Mei ya, pas April, Mei.
mulai ada ya bukan lockdown sih, ada pembatasan ya aktivitas Maret. orang itu bulan Maret lagi rame. Nah, itu banyak perusahaan-perusahaan yang masih bisa memberikan karyawan gaji dan tunjangan hari raya ke karyawan, kecuali yang sektor-sektor retail tuh yang langsung terdampak. Kemudian juga sektor-sektor informal itu yang terpukul keras tuh, itu yang di gelombang pertama itu. Jadi efeknya ke perusahaan sektor formal itu nggak besar. Itu memang ada perusahaan yang mencicil THR-nya. Mereka laporan pengaduan ke Departemen Tenaga Kerja sih ada gitu. Kemenaker sempat bikin pengumuman tapi nggak banyak jumlahnya gitu. Sekitar ya puluhan gitu perusahaan yang lapor gitu, yang mengadu. Jadi ya efeknya tuh belum besar. Tapi untuk sekarang ini, nah ini yang jadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan jumlahnya bertambah gitu. Karena kan pandemi berjalan selama setahun. Dan efeknya itu mungkin terakumulasi gitu. Bahkan peritel saja kemarin Aprindo ya, asosiasi peritel di Indonesia itu, mereka melaporkan bahwa setiap bulan ada berapa gitu, gerai yang tutup ya di Indonesia, ratusan atau kalau nggak salah ratusan tuh. Ya itu menunjukkan memang efeknya mulai terasa pada 2021 gitu, efek pandemi. 2020 kalau bicara THR memang belum kelihatan gitu efeknya. Jadi ya sekarang ya sambil bahas THR, kita juga berdoa semoga yang kita bahas tuh bener-bener 640 triliun itu ada. Amin. Sobat Cuan. Berarti kan dengan kata lain ya 640 triliun tandanya semua sektor, semua perusahaan dan semua pengusaha membayar secara full kepada karyawannya gitu kan, Mas Argun kan. Itu doanya sih untuk semuanya Sobat Cuan. Kalau misalkan ini Mas Argun ngomongin untuk Sobat Cuan nih, kali-kali nih ada yang iya deh kayaknya nih uang yang gak kepake boleh nih kayaknya diinvestasiin. Itu tips-tips untuk berinvestasi dengan uang THR tuh seharusnya kayak gimana sih Mas Argun? Tips dari Arif Gunawan. Dari Mas Arif Gunawan. Oke, ini harus berbeda-beda ya, tergantung profil Anda gitu, profil Anda bekerja. Kalau Anda adalah pekerja yang baru aja ya karyawan baru ya, 1 atau 3 tahun dan belum apa ya mapan dalam hal belum memiliki rumah dan sebagainya, ya saya pikir fokus di situ dulu. Kalau baru banget bekerja dan tidak punya alat produksi, gunakan THR untuk beli alat produksi. Apa? Laptop misalnya, untuk bisa bila Anda ya pekerja yang sifatnya freelance dan butuh laptop tiap hari dan belum punya, itu dulu. Pokoknya alat produksi Anda harus kebeli dulu. Kalau itu sudah aman, baru kemudian alat produksi termasuk ini ya, motor juga ya. Laptop, motor dan kawan-kawan lah untuk menunjang aktivitas kerja kita. Kalau itu sudah aman, baru kemudian masuk ke liabilities utama, ya ini rumah. Gitu. Kalau menurut saya Sobat Cuan memang tetap harus memiliki rumah. Ya meskipun katanya milenial nggak butuh rumah ya, sempat kita bahas dulu di salah satu sesi kita. Tetapi sekarang ya tetap saja kita tetap butuh rumah itu. Kita memang pingin ada experience, tapi apa artinya experience jika kemudian kita pulang ngontrak gitu. Betul, benar. Karena kontrakan itu uang hilang gitu. Sementara kalau kita mencicil itu memang betul itu pengeluaran liabilities, tetapi juga bisa dihitung sebagai aset ke depannya gitu. Artinya Anda berinvestasi juga secara tidak langsung gitu ya. Ya investasinya apa? Properti. Jadi ya gunakan ke situ. THR misalnya sekarang, waduh berapa kebutuhan uang muka. Sekarang kan lagi banyak ini nih diskon nih. Uang mukanya sangat-sangat rendah, bisa bunganya juga 0% ya kan, bunganya di flat. Ya itu manfaatkan gitu. Mumpung ada, ya beli properti kalau Anda belum punya ya. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata kondisinya berbeda nih, artinya Anda ya saya nggak perlu properti, rumah dari orang tua masih ada 5, tinggal saya pilih. 1 boleh buat gua. Ya investasi gitu, investasi. Kalau konsumsi saya pikir nggak perlu lah kita kasih saran. Betul. Ya udah kan? pada jago. Itu semua pada ya, jago. Belanja. Gitu. Tapi ya pengelolaan keuangan Anda yaitu alat produksi dulu, kemudian penunjang kehidupan sehari-hari, properti, kemudian baru investasi. Investasi yang mana ya lagi-lagi tergantung profil risiko Anda. Kalau uang Anda dingin semua, mau masukin ke risky aset cryptocurrency ya mangga gitu, monggo silahkan gitu. Asal tahu resikonya ya. Tahu risikonya. Dan seperti saya bilang, cryptocurrency di Indonesia itu memang ada Indodax, kita bisa beli di situ. Tetapi marketnya itu kan di sana, di antah berantah ini gitu. Jadi kalau ada apa-apa di marketnya, apa yang bisa dilakukan Bapepti? Apa yang bisa dilakukan OJK? Nggak ada. Beda kalau misalnya di saham nih. Di saham Anda
ada fraud nih di emitennya, ya kan? Kemudian emitennya kolaps, sahamnya anjlok dan sebagainya lah. Itu ada sistem atau mekanisme pengawasan untuk mencegah itu gitu, OJK, karena marketnya di sini gitu. Tapi kalau marketnya di luar sana antah berantah, ya itu yang jadi pertanyaan. Tapi kalau Anda mau mencoba, risikonya memang tinggi, tapi returnnya juga tinggi banget gitu. Ya, yang jelas Sobat Cuan, mungkin ya pesannya adalah menggunakan THR sefaedah mungkin di tahun ini gitu ya. Mungkin udah dihitung-hitung yang buat lebaran ya boleh, nikmatin, gak ada salahnya dong ya kan. Masa gak boleh lebaran, boleh gitu ya. Mau kasih orang tua, mau kasih tadi amplopnya Angel banyak, mau kasih ke kita juga boleh. Saya mah terima dengan senang hati kan, kasih perhatian rezeki. Tetapi yang jelas ini adalah penggunaan THR yang jauh lebih berfaedah. Jadi gak habis di situ aja, mungkin bisa juga disisihkan ya kan, agar lebih detail. Gue juga dapat inspirasi sih Mas, caranya gimana, karena kan gue ngerayainnya masih nanti gitu kan. Berarti gue bisa juga memanfaatkan secara penuh. Ada waktu THR gue untuk bisa gue taruh dulu ke beberapa pos. Asik. Kurang lebih seperti itu. Beberapa pos ya kan. Kecil-kecil nggak apa-apa kan Mas. Jadi bukit. Gitu kan. Betul. Ya kurang lebih kayak gitu ya Sobat Cuan ya. Jangan lupa selalu dengerin kita Koneksi di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Oke ya, bikin rame ya. Kalau mau komen silakan, mau muji-muji juga boleh, silakan. Terima kasih. Maria pamit. Angel pamit. Argun pamit. Bye.